Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Francisca, NPM 1811060427 dari Pendidikan Biologi UIN Rentan Lampung, kelas B. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang berjudul Strategi Pengembangan Kurikulum Berbasis Penelitian. Baiklah teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu adalah pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan ke peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Selanjutnya ada strategi pendidikan. Nah, yang dimaksud dengan strategi adalah segenap aspek pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, termasuk bagaimana memanfaatkan sepenuhnya sumber belajar yang terdapat di sekitar pendidikan. Lalu, strategi kurikulum berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana metode agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, maka dari itu dibentuklah suatu strategi pembelajaran agar tujuan-tujuan tersebut tercapai. Nah, menurut Rountree pada tahun 1974, strategi pembelajaran dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah strategi exposition dan strategi discovery learning, dan yang kedua adalah strategi groups dan individual learning. Nah, untuk mencapai suatu pembelajaran terdapat empat langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu adalah langkah merumuskan tujuan pembelajaran atau instructional objective. Dan yang kedua adalah menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar atau selection of learning experience. Dan yang ketiga adalah langkah yang ketiga, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar atau organization of learning experience. Dan yang terakhir adalah langkah mengevaluasi atau evaluating. Nah, ada dua model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah administratif model dan yang kedua grassroots model. Administratif model adalah suatu model di mana gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator atau para pengguna administrator. Jadi datang dari atas ke bawah. Sedangkan untuk grassroots model adalah kebalikan dari model pertama, yaitu inisiatif pengembangan kurikulum dari para pelaku kurikulum. Nah, para pelaku kurikulum itu adalah guru-guru, sekolah, lingkungan, dan stakeholder. Ya, ada penelitian berbasis kurikulum. Nah, penelitian berbasis kurikulum dapat diartikan sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang didasarkan atas seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Selanjutnya, merumuskan masalah dalam penelitian. Nah, bentuk perumusan masalah yang dirumuskan ada beberapa jenis dan atau bentuk. Di antaranya ada 4. Yang pertama, perumusan masalah menunjukkan rumusan yang jelas dan atau tidak menduakan arti. Yang kedua, pernyataan sebenarnya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dan yang ketiga, perumusan masalah penelitian dapat bervariasi tergantung pada kesenangan peneliti. Yang keempat atau yang terakhir, perlu adanya kehati-hatian, jeli, dan mengevaluasi rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, poin yang kelima, permasalahan haruslah secara tepat dinyatakan agar memungkinkan peneliti untuk memilih fakta yang diperlukan dalam penyelesaian masalah penelitian. Poin yang keenam, permasalahan itu mesti dapat jawaban dengan jelas berapapun jumlah jawaban yang diberikan harus memenuhi persyaratan. Dan poin yang terakhir, setiap jawaban dari permasalahan penelitian harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Selanjutnya, ada contoh masalah kurikulum yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan tentang masalah kurikulum atau masalah pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 4 yang saya contohkan. Yang pertama, bagaimanakah implementasi dari kurikulum 2013 atau K13?
Yang kedua, bagaimana kajian terhadap pencapaian kurikulum 2006 yang berujung pada kesimpulan urgensi perpindahan kepada kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Yang ketiga, adakah evaluasi menyeluruh terhadap uji coba penerapan K13 setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk. Dan yang terakhir atau yang keempat, seberapa besar pengaruh ketidaksiapan guru menerapkan metode pembelajaran pada kurikulum 2013. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan tentang materi strategi pengembangan kurikulum berbasis penelitian. Semoga membantu, semoga bermanfaat bagi kita semua.